Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Helen Ruth Manurung SSI Theon. Bahan bacaan di sore hari ini terambil dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24 yang berbunyi, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Judul renungan kita, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebuah gembok diciptakan dengan kuncinya. Lain gemboknya, tentu lain juga kuncinya. Mereka diciptakan sepasang. Jika satu gembok ingin dibuka dengan kunci yang lain yang bukan pasangannya, tentu tidak akan bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan gemboknya. Istilahnya tidak nyambung. Sama halnya dengan jika kita mengatakan kita menyembah Allah, namun dengan cara dan seturut kemauan kita saja. Maka penyembahan kita tidak nyambung atau tidak berkenan kepada Allah. Kita harus mengenali terlebih dahulu siapakah Allah dan bagaimana cara menyembah yang sesuai dengan kehendaknya. Firman Tuhan mengatakan, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Sejatinya, dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, penyembahan Allah dalam roh dan kebenaran ada pada pengertian bahwa penyembahan Allah tidak dapat dibatasi kepada suatu lokasi geografis karena Allah adalah roh. Dengan datangnya Kristus, perpisahan antara Yahudi dan non-Yahudi sudah tidak relevan, sama halnya dengan sentralnya bait Allah dalam beribadah. Yeremia ditetapkan Tuhan menjadi nabi jauh sebelum Yeremia dilahirkan, bahkan sebelum ia ada dalam rahim ibunya. Dalam ayat 5, ayat ini menegaskan bahwa terpanggilnya Yeremia menjadi nabi merupakan inisiatif Tuhan. Yeremia sadar akan kelemahan dirinya dan bahkan muncul ketakutan yang besar. Akan tetapi, otoritas Tuhan dalam menentukan siapa yang menjadi hambanya adalah suatu kemutlakan yang tidak bisa dibantah oleh manusia. Sebagaimana Yeremia di masa Israel kuno dan Lionel Messi di masa sekarang yang mengamini panggilan dan eksistensi Tuhan sebagai Civitas Akademika UKSW, marilah kita menghilangkan segala rasa takut dalam diri untuk melakukan tugas-tugas sesuai talenta masing-masing. Kehadiran kita di kampus ini secara iman merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, pimpinan UKSW, dosen, dan pegawai, baiklah mengerjakan panggilan pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab. Selaku peserta didik, setiap mahasiswa haruslah belajar dengan sungguh-sungguh dalam menyelami ilmu pengetahuan agar menjadi bekal mengisi pembangunan bangsa dalam terang kasih-Nya. Refleksi bagi kita di saat ini, kami percaya bahwa Tuhan menempatkan kami di UKSW untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk mensyukuri panggilan-Mu di UKSW dengan bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh. Amin.